Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga kita dapat belajar lagi dalam mata pelajaran tarikh. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang atau zaman Islam. Anak-anakku sekalian, di pekan kemarin atau minggu kemarin kita sudah berkenalan atau memperkenalkan apa itu mata pelajaran tarikh. Jadi intinya mata pelajaran tarikh itu adalah mata pelajaran sejarah yang membahas khusus sejarah Islam, gitu ya. Sejarah Islam dari masa Nabi, kerajaan-kerajaan dari Arab, ya, sampai ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Itu adalah pelajaran tarikh. Nah, di kelas 7 ini anak-anak sekalian akan mempelajari sejarah yang ada di Jazirah Arab. Yang pertama-tama adalah dakwah Nabi Muhammad yang ada di Jazirah Arab atau di wilayah Arab. Sebelum kita masuk ke materi-materi, Bapak akan menjelaskan di mana posisi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah. Bapak akan menampilkan sebuah peta di mana nanti akan Bapak jelaskan posisi atau letak geografis dari Nabi Muhammad berdakwah. Tapi sebelum itu, kita akan sedikit mendefinisikan apa itu dakwah. Ya. Dakwah adalah mengajak untuk menyembah Allah. Ya. Mengajak orang untuk menyembah Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dengan cara memeluk agama Islam atau bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasulullah. Nah, itu adalah definisi berdakwah ya. Jadi Nabi Muhammad berdakwah atau mengajak orang menyembah Allah dan mengikuti ajarannya di daerah yang bernama Arab atau suatu tempat yang bernama Arab. Nah, di mana dalam peta dunia ini kita lihat tempat yang dilingkari itu adalah Jazirah Arab. Ya. Bukan negara Arab ya, tapi Jazirah Arab yang letaknya di semenanjung Arab. Nah, kita berbesar. Nah, ini adalah wilayah dari Jazirah Arab yang di dalamnya ada Arab Saudi, ada Yaman, ada Oman, ada Irak, ada Kuwait, ada Yordania, dan tentunya Arab Saudi ya. Saudi. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW memulai dakwahnya. Di mana? Di kota Mekah. Nah, di bab ini kita akan membahas sejarah Nabi Muhammad berdakwah ketika ada di kota Mekah atau periode Mekah. Karena di periode selanjutnya Nabi Muhammad pindah atau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Bisa dilihat ya, kota Mekah itu ada di sini, yang Bapak lingkari itu. Sedangkan kota Madinah ada di sini. Kurang lebih seperti itu.
Lalu kata Arab itu berasal dari kata yu'rab atau bangsa yang fasih. Fasih itu adalah ucapannya itu fasih atau jelas gitu ya. Nenek moyangnya bernama Ya'rub bin Qatan. Wilayahnya dikelilingi 3 lautan, sebagian besar adalah gurun pasir. 3 lautan mana? Yang pertama adalah Laut Merah. Yang pertama adalah Laut Merah, ya. Laut Merah ada di sini. Lalu yang kedua adalah Teluk Persia, ya. Yang ketiga itu ada Samudra Hindia. Nah, ini adalah 3 laut yang mengelilingi Jazirah Arab, ya. 3 laut yang mengelilingi Jazirah Arab. Dan Jazirah Arab terdiri dari sebagian besar gurun pasir yang tentunya sangat panas. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Masyarakat dan pemerintahan bangsa Arab terdahulu. Ada dua wilayah di Arab, yaitu wilayah utara yang bernama Najd, yang tempatnya ramai, dan juga wilayah selatan yang bernama Al-Ahqaf, yang tempatnya itu sunyi atau sepi. Lalu selanjutnya bangsa Arab adalah ras Semit atau Samit, yang berasal dari anak Nabi Nuh alaihi salam. Sudah tahu ya kisah Nabi Nuh yang membangun bahtera kapal dan mengangkut manusia yang beriman kepada Nabi Nuh dan Allah, lalu hewan-hewan yang berpasang-pasangan. Nah, salah satunya adalah yang ikut dalam kapal itu adalah Sam, anak dari Nabi Nuh. Yang dimana Sam ini nanti akan beranak pinak, memiliki keturunan yang orangnya mancung-mancung, ya, putih-putih mancung-mancung seperti orang yang ada di Arab Saudi. Nah, ras Semit ini adalah ras yang berasal dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Sam. Lalu bangsa Arab sendiri terbagi menjadi 2, Arab Ba'idah dan Arab Baqiyah. Arab Ba'idah adalah kaum Ad, kaum Samud, kaum Tosam, kaum Jadis, dan Jurhum. Sedangkan orang-orang Baqiyah atau kaum Baqiyah terbagi lagi menjadi 2, orang Aribah dan Musta'ribah. Orang Aribah adalah orang-orang asli yang ada di Yaman atau Arab Selatan, sedangkan orang-orang Aribah itu adalah pendatang dari Arab Selatan, dan Musta'ribah adalah suku asli yang ada di Arab. Jadi itu ya, orang-orang yang ada di Arab, sedangkan kaum Baidah sendiri sudah tidak ada lagi, atau sudah punah, atau sudah tidak ada di Jazirah Arab. Yang masih tersisa sampai sekarang adalah orang-orang Baqiyah, orang-orang Yaman, dan orang-orang asli Arab. Struktur masyarakat Arab adalah berdasarkan kabilah, atau bahasa kerennya itu klan. Kalau istilah Jawanya itu trah. Ya. Kabilah, klan, atau trah itu biasanya dipimpin oleh orang-orang yang tua di dalam sebuah kabilah atau sebuah klan yang menjadi kepala suku. Arab pernah dipimpin masyarakat Ba'idah, lalu masyarakat Aribah, yang tadi sudah dijelaskan ya. Ada semacam dewan khusus yang mengatur berbagai hal. Misalkan Dewan Al-Liwa, itu pembawa panji peperangan.
tugasnya. Dewan Al-Hijabah, dewan yang memegang kunci pintu Ka'bah. Dewan Ar-Rafidah adalah dewan yang mengurusi makanan jamaah haji. Dan dewan Ar-Syakiyah adalah dewan yang melayani minuman jemaah haji. Jadi begitu ya, kurang lebih keadaan masyarakat bangsa Arab mulai dari letak geografis, posisinya di mana, sampai keadaan masyarakat, nenek moyangnya, dan tata pemerintahan bangsa Arab terdahulu. Itu mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan di pertemuan pagi hari ini. Silahkan dicatat dengan lengkap di buku kalian. Pelajaran tarikh ini ya adalah pelajaran sejarah Islam yang mana harus fokus ya, harus fokus dan harus semangat, karena kalau tidak itu akan sulit memahaminya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.